Pemerintah mengebut vaksinasi demi mencapai herd immunity di masyarakat. Namun di tengah kondisi itu, ternyata populasi tertutup lebih dulu menggapai herd immunity. Sebut saja lapas Kalianda yang sudah lebih dulu menciptakan kekebalan kelompok sampai lebih dari 90%. Lalu bagaimana proses dan strategi pencapaian herd immunity tersebut? Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, bagaimana kabar Anda? Senang sekali rasanya saya, Delima Natalia Napitupulu, kembali berjumpa dengan Anda dalam program kesayangan kita, Covid Talk. Kali ini kita akan berbincang bersama dengan PLT Kakanwil Kemenkumham Provinsi Lampung, Bapak Iwan Santoso, dengan topik berkaca pada lapas Kalianda. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu Delima. Selamat datang Pak di Lampung Pos Media Center. Terima Bagaimana kasih. kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Pak Tetap ya. semangat. Tetap semangat dan sehat. Itu Sehat. kunci untuk bertahan di era pandemi ya Pak. Betul Ibu. Baik Pak, kita ketahui saat ini tren kasus COVID-19 di Lampung dan di daerah lainnya memang saat ini sedang tinggi. Iya. Bagaimana sih Pak kondisi COVID-19 di rutan dan lapas secara khusus di Lampung Pak? Terima kasih Ibu. Memang kalau kita bicara COVID-19 saat ini memang pakai momok yang sangat luar biasa serem Bu ya. Tetapi kita tidak boleh menyerah, tidak boleh kalah, terutama untuk saudara-saudara kita di lapas dan rutan. Mereka tertutup di dalam satu lingkungan, satu wadah kecil, yang kita juga harus memperlakukan mereka sama dengan masyarakat di luar. Ya. Kalau kita cerita di lapas yang ada di seluruh Lampung ini kan total warga binaannya kurang lebih sekitar 8.656 dan sepanjang kasus COVID ini ada kurang lebih 669 warga binaan yang pernah terpapar COVID-19. Dari total itu ada 1 warga binaan yang meninggal dunia di lapas Manggala. Jadi sebetulnya kalau kita hitung prosentasenya ya 0,0 nggak sampai 0,01%. Jadi kalau kita dibandingkan dengan di luar ya. Kemudian untuk pegawai dari total pegawai itu di pegawai pemasyarakatan itu ada kurang lebih ada sekitar 1.656 itu juga 1 yang meninggal 4 hari yang lalu itu di lapas Gunung Sugih. Dan memang sebelumnya sudah punya komorbid, sakit gula dan operasi diamputasi, ternyata positif setelah itu meninggal. Gitu, Ibu. Baik Pak, jika ada warga binaan yang terkonfirmasi positif COVID-19, bagaimana penanganannya Pak? Jika ada yang bergejala berat seperti itu, apakah dirawat di rumah sakit? Ya, yang pasti kita juga punya petugas medis Ibu. Ya. Kita punya petugas medis, kita juga bekerja sama dengan tempat-tempat lembaga kesehatan di luar seperti puskesmas, lembaga kesehatan seperti dinas kesehatan dan lain-lain. Kalau memang mereka bergejala berat, tentunya akan kita rujuk ke rumah sakit. Tetapi kalau dia bergejala ringan, kita akan isolasi di lembaga masyarakat, di lembaga masyarakat ada tempat isolasi untuk warga binaan pemasyarakatan yang terpapar kasus COVID-19. Jadi di setiap lapas itu sudah ada kita tempat siapkan. Khusus ya Pak ya? Kita siapkan tempat khusus untuk isolasi agar tidak semuanya membebani juga rumah sakit di luar. Ya. Itu Ibu. Dan ada tenaga kesehatan yang memang rutin. Ya, kita ada tenaga kesehatan yang di lapas seputaran Kanwil Kementerian Hukum Lampung ini ada beberapa dokter, ada perawat yang siap membantu mereka untuk penyembuhan COVID-19 ini. Pak, ada berapa sasaran vaksinasi COVID-19 di semua lapas dan rutan di Lampung ini, Pak? Sebetulnya kalau memang bisa kita 8.656 data per tanggal 13 kemarin itu harusnya kita vaksin semua. Kita vaksin ini kan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk vaksinasi ini. Tetapi sampai hari ini itu baru 2.686 yang sudah tervaksinasi. Ini kurang lebih 31,3% yang sudah tervaksinasi. 31%. Ini tersebar di 16 lapas rutan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum Lampung. Tetapi kita juga bergerak Bu. Tadi pagi kita juga komunikasi dengan dinas kesehatan
Untuk di Raja Basa sudah akan divaksinasi untuk 1.000 warga binaan. Dan kami juga akan menyusul, terutama yang ada di dalam kota ini, seperti lapas narkotika, rutan, itu juga nanti akan menyusul. Dan mudah-mudahan ini kan tidak hanya menjadi tanggung jawab kita di Kementerian Hukum dan HAM, Ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena lapas rutan ini kan isinya juga warga negara, warga masyarakat dari seputaran Lampung, ya. gitu Ibu. Jadi kalau dibandingkan di Bandar Lampung dengan luar Bandar Lampung, itu lebih banyak yang sudah tervaksinasi daerah mana, Pak? Justru yang di dalam kota Bandar Lampung ini yang masih sedikit Ibu. Oh, Masih gitu ya, Pak sedikit, ya? masih sedikit. Dari lapas narkotika, lapas Raja Basa, kemudian rutan, itu masih prosentasenya masih sedikit. Malah yang sudah itu kemarin tertinggi di Gunung Sugih itu hampir 658 orang yang sudah divaksinasi tahap pertama. Kemudian di tempat lain seperti di Manggala juga sudah. Kemudian ada beberapa yang sudah di di Kalianda yang sudah ya kemarin sudah itu. Ya. Dan Kalenda memang sudah Sudah. menorehkan Iya. success story ya, Pak ya? Betul, betul. Bu. Sudah Betul, Bu. mencapai kekebalan kelompok sampai Ya. lebih dari 90% ya, Pak ya? Betul, betul Ibu, betul Ibu, betul Ibu. Dan tempat lain, rutan lain, lapas lain, mana yang akan menyusul kira-kira, Pak? Kami prioritaskan terutama yang di dalam kota Bandar Lampung ya, karena kota Bandar Lampung ini kan jumlah warga binaannya cukup besar Bu, seperti di lapas narkotika, kemudian di lapas Raja Basa ini jumlah warga binaan kan 1.000 lebih Bu, termasuk di rutan, Ya. di rutan 1.000 lebih. Ini kita berharap ada bantuan dari pemerintah daerah untuk bisa memvaksinasi ini. Ya. Karena ini kan juga nanti kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan ini dengan bergandeng tangan dengan pemerintah daerah. Dan kami kemarin juga sempat ketemu dengan Pak Kapolda secara informal, mohon bantuan juga dengan Polda untuk bisa membantu kita. Tetapi kan di Polda di polisi juga terbatas Bu. Mereka hanya punya kuota kurang lebih 20%. Ya. Tentunya ini juga pasti kurang. Gitu. Yang punya adalah teman-teman di dinas kesehatan di pemerintah daerah yang ada. Gitu Bu. Baik, terima kasih Pak. Kita harus tutup segmen pertama. Terima kasih. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana.